Nilainya triliunan rupiah. Ya, ya, ya. Pertanyaannya dari saya tuh, kenapa nggak ditangkap, Pak? Kan udah tahu triliunan rupiah nih, Pak. Ya, ya. Jadi gini, Satgas khusus. Pak Novel masuk ke balik lagi ke kepolisian, kok nggak ada taringnya? Gitu. Karena kan banyak netizen yang nggak paham itu, Pak. Ya, taringnya sudah diasah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Selamat malam, Pak Novel. Selamat malam. Kita dapat berita yang seliweran lumayan besar juga nih, Pak. Wah, seru dong ya. Terutama tentang keuangan nih, Pak. Ya. Ini dari okezone.com. Ini ada berita, Pak. Judul beritanya, Satgasus Pencegahan Temukan Potensi Korupsi. Ini statement dari Bapak, nilainya triliunan rupiah. Ya, ya, ya. Pertanyaannya dari saya tuh, kenapa nggak ditangkap, Pak? Kan udah tahu triliunan rupiah nih, Pak. Ya, ya. Jadi gini, Satgas khusus pencegahan korupsi. Ini sekali lagi ya bukan Satgasus merah putih ya. Nah, bukan karena Satgasus Sambo, Pak ya. bukan. Satgasus pencegahan korupsi ada di Polri memang, dan di bawah evaluasi dan monitoring dari Pak Kapolri langsung. Iya. Yang menarik, Satgasus ini berbeda dengan Satgasus lainnya. Betul. Karena Satgasus pencegahan korupsi ini, pencegahan korupsi tidak ada dalam struktur Polri, nggak ada. Karena Pak Kapolri punya keinginan untuk lebih aktif atau lebih proaktif lah ya dalam upaya pencegahan korupsi, maka dibentuklah Satgasus ini. Satgasus pencegahan korupsi. Tadi kalau dikatakan Mas Saiful, kenapa kok nggak disita? Namanya pencegahan itu nggak pada posisi menindak. Mencegah itu memperbaiki sistemnya, melihat celah-celah korupsinya, memberitahukan kepada kementerian lembaga terkait agar potensi-potensi tadi nggak terjadi. Tapi kalau di dalamnya ada potensi korupsi, Pak? Iya, namanya potensi kan belum terjadi. Oh. Kita meminta agar upaya-upaya dilakukan dengan menutup celah, ada upaya-upaya memperbaiki sistem dan lain-lain, yang dengan begitu maka yang tadinya potensi menjadi nggak terjadi. Tapi kalau dibiarkan bisa terjadi. Contoh begini, Satgasus Pencegahan Korupsi itu bertugas juga ada terkait dengan masalah distribusi pupuk ya contohnya. Iya. Pupuk ini ada subsidinya. Subsidinya antara 25 sampai 29 triliun per tahun. Iya. Nah, karena kalau kemudian subsidi itu tidak tepat sasaran, atau petaninya dapat subsidi yang seharusnya di waktu diperlukan tapi dapatnya di waktu yang sudah tidak perlu lagi pupuk dan lain-lain, maka itu akan adanya kerugian buat negara. Belum lagi terakhir kemarin soal komposisinya. Jadi ternyata komposisi pupuk yang ada sekarang ini levelnya masih sedikit di bawah. Itu pasti merugikan petani ya. Hal-hal begitu yang ditemukan oleh para Satgasus dalam melakukan tugasnya ini tentu menjadi masukan untuk kementerian lembaga dan dilakukan perbaikan agar tidak terjadi lagi. Selain itu juga ada terkait dengan ini, jaminan reklamasi contohnya. Iya. Jadi setiap upaya pertambangan di Indonesia, ketika mendapatkan izin IUP ya, izin pertambangan, maka sebelum mulai bekerja, dia harus memberikan jaminan dulu. Karena tambang kan biasanya kan ngeruk tanah gitu ya. Ngerusak. Nah, pastinya akan ada kerusakan kan, tanamannya dan lain-lain. Ketika kemudian setelah selesai penambangan, lubang tambangnya itu tidak ditutup kembali, harusnya dihijaukan kembali tanahnya nggak dilakukan, maka biaya tadi untuk memperbaiki yang nggak dilakukan ini diambilkan dari uang jaminan. Tapi ternyata yang ditemukan oleh kawan-kawan, pencatatannya banyak yang bermasalah. Terus yang kedua, uang-uangnya juga belum sesuai. Dan banyak lagi yang jadi temuan-temuan, dan tentu akan dilakukan perbaikan dan diupayakan yang belum membayar itu, kalau memang itu hanya masalah administratif akan didorong untuk diperbaiki. Tapi kalau itu ternyata ada pidana korupsi, juga nantinya akan didorong untuk ditangani lah kurang lebih. Selain itu Satgasus juga menangani yang terkait dengan dana desa, dana bantuan BLT ya, bansos, juga terkait dengan masalah kepabeanan.
Iya, cukai. Kepabeanan ya, cukai belum, kepabeanan. Oh, kepabeanan. Jadi ekspor impor ya. Kita melihat bahwa ternyata ruang-ruang terjadinya tidak efektif atau kemudian tidak ditangani dengan baik sehingga menjadi celah korupsi. Baik kalau korupsi berarti petugasnya dengan orang eksportirnya atau importirnya bermain, itu korupsi. Betul. Tapi kalau kemudian menjadi celah masuk yang kemudian justru malah merugikan negara, nah itu menjadi perbuatan lain. Nah ini hal-hal yang menjadi celah-celah tadilah yang kemudian dilakukan upaya-upaya perbaikan. Ya. Kalau dari tadi kan Bapak pencegahan, Pak. Dari Bapak selama ini di pencegahan, otomatis kan di situ ada peluang untuk korupsi nih orang di situ, Pak. Iya. Tindakannya Bapak itu seperti apa? Atau dilaporkan ke kepolisian atau apa, Pak? Ya, yang pertama begini. Tugasnya pencegahan itu mendeteksi dulu. Iya. Ketika ada suatu mekanisme proses, maka dideteksi. Dari deteksi itu kemudian kalau menemukan adanya permasalahan atau indikasi permasalahan, maka kita lihat kalau ternyata itu adalah masalah tata kelola, masalah prosedur atau apapun lah itu ya, yang sifatnya tidak diselenggarakannya dengan baik, dengan efektif, efisien, maka itu menjadi temuan kami dan kami akan beritahukan kepada kementerian atau lembaga terkait untuk memperbaiki. Tentunya biasanya kami bekerja sama karena pencegahan itu sulit. Iya. Sulitnya kenapa? Kalau yang obyeknya yang mau diinventarisir atau mau dideteksi itu ternyata enggan atau nggak mau, kita nggak bisa masuk. Walaupun kita membantu ya, kita nggak bisa masuk. Beda kalau penindakan, kita bisa upaya paksa. Tapi kalau pencegahan tidak. Tapi tentunya kita mendorong untuk memperbaiki. Kalau kemudian fakta yang ditemukan ternyata ada permainan uang, ada suapnya dan lain-lain, maka kita akan melihat itu sebagai permasalahan dan kita akan laporkan ke penegak hukum untuk ditangani. Tapi kembali lagi semuanya dilakukan dengan perspektif yang untuk penguatan sistemnya dan lain-lain. Kalau pihak di bidang pencegahan ini bekerja sama nih, jalan bareng sama pihak dengan penindakan apa mungkin, Pak? Kan bisa langsung ditindak gitu, Pak. Iya, kalau pencegahan kalau ternyata dari deteksi awal tergambar bahwa ada praktek-praktek kejahatan yang terjadi, maka bisa saja kita kemudian bekerja sama dengan penindakan. Contohnya dengan Polri, dengan mungkin penegak hukum lain, karena ada PPNS juga ya. Betul. Atau penegak hukum lain yang betul-betul punya semangat untuk menindak dengan proporsional dan profesional. Ada nggak, Pak, yang terindikasi adanya tindakan pidana, Pak, yang sudah dilaporkan oleh pencegahan ini, Pak, tim pencegahan? Ada, tapi kemudian kan contohnya begini, beberapa waktu yang lalu tim pencegahan, tim Satgasus Pencegahan Korupsi ini bekerja sama dengan pengawasan ya, dengan Inspektorat Bidang Pengawasan di Kementerian Keuangan. Kemudian kita mendeteksi di satu tempat ternyata ada pola impor yang pelaporannya itu tidak sesuai dengan faktanya. Setelah dicek ternyata ditemukan permasalahannya. Tapi kalau hal begitu penanganannya kan ada di Bea Cukai ya. Betul. Di Bea Cukai pun ketika ada permasalahan begitu ada dua kemungkinan, apakah bisa ditangani dalam kejahatan tidak pidana, baik tidak pidana umum, tidak pidana kepabeanan atau tidak pidana korupsi. Tapi bisa juga dilakukan dengan administratif, dengan nota pembetulan. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Yang waktu itu seingat saya dengan nota pembetulan. Memang itu kemudian kita bisa lihat sebagai potensi adanya modus operandi. Oh, ternyata ada peluang loh orang itu memasukkan barangnya berbeda dengan yang dilaporkan dalam pencatatannya contohnya. Sehingga dibayarnya contohnya nilainya cuma 10. Begitu masuk barangnya ternyata harganya 2.000. Jadi 200 kali lipatnya. Itu ada juga potensi terjadi. Nah, potensi-potensi itulah yang harus dilihat bagaimana caranya agar praktek itu bisa dideteksi dan kemudian kalaupun ada yang berani melakukan bisa dilakukan penindakan. Nah, tentunya itu yang kita lihat dan upaya-upaya perbaikannya kita dorong. Bedanya dengan waktu kemarin di KPK penindakan dan ini pencegahan itu
Jauh banget Pak. Jauh. Kalau pencegahan itu kita bicara deteksi. Setelah deteksi kita akan mendorong untuk perbaikan sistem. Iya. Kalau menemukan ada permasalahan didorong untuk perbaikan sistem. Setelah itu kita akan memberikan rekomendasi-rekomendasi dalam rangka perbaikan sistem itu, serta melakukan monitoring apa yang harus dilakukan. Contohnya tadi, ketika ada dugaan memasukkan barang yang tidak sesuai dengan faktanya, contohnya, yang terjadi kita hanya bisa memberikan masukan, dan kemudian mereka secara internal melakukan pemeriksaan sendiri. Betul. Tapi kalau di penindakan selama ini ya kita bisa lakukan sendiri, memeriksa, bahkan keterlibatannya di internal pun kita periksa. Iya. Nah, setelah itu baru kemudian didorong dengan upaya pencegahan yang dimasukkan setelah selesai melakukan penindakan. Karena deteksinya akan lebih jelas dan lengkap. Tapi kembali lagi semuanya tentu ada plus minus ya. Kalau pencegahan dilakukan harapannya kan bisa langsung ya. Orang terus kemudian bisa melakukan perbaikan dan lain-lain. Tapi kembali lagi kalau pencegahan saja kadang-kala orang ini kalau memang ternyata sebagian dari mereka itu ikut berbuat kejahatan itu atau berbuat jahat dalam konteks itu, dia akan resisten. Dia tidak mau, ngapain diperbaiki, dibiarkan keadaan sekarang dapat duit gitu kan, atau dapat kekayaan, dapat keuntungan, dengan diperbaiki justru cuannya hilang, itu yang masalah. Tapi kalau kemudian penindakan saja dilakukan tanpa melakukan perbaikan sistem, kadangkala justru malah apakah terus ditindak semuanya kan juga sulit juga ya. Nah, ini kadangkala mesti harus dengan cara-cara yang tepat. Jadi memang penindakan dan pencegahan memang harus bareng-bareng. Tapi tadi yang tadi contohkan Mas Saiful tadi, ketika masuk di pencegahan saja, memulainya dengan pencegahan, kadang-kala kita sulit untuk mendeteksi fakta yang terjadi sebenarnya seperti apa gitu. Apakah betul hanya importirnya saja yang nakal, yang main ya, atau sebetulnya ada pihak internal yang bermain. Nah, ini akan sulit untuk ditemukan kalau dengan pencegahan saja yang masuk. Tapi kalau penindakannya ikut masuk untuk meneliti dengan jelas, maka kita bisa tahu dengan benar. Contohnya, barangkali dalam sistemnya itu ada apa istilahnya ya, ada backdoor lah gitu, ada pintu belakang untuk mengubah sistemnya sehingga dalam konteks pemantauan digital itu bisa dipermainkan contohnya. Nah, ini hal-hal begitu kan sebetulnya bisa diketahui kalau kemudian ada upaya untuk memeriksa sistemnya secara digital forensik contohnya. Itu akan ketahuan. Tapi kalau hanya ditanya dari internalnya silakan dicek, ya mereka kemungkinan besar kalau betul ada yang terlibat tidak akan mau bicara kan. Nah, jika perbaikan sistemnya juga tentunya akan lebih terbatas. Ini pertanyaan simpel Pak. Memungkinkan tidak Pak ke depan teman-teman di pencegahan ini sama Kapolri diberi otoritas untuk penindakan Pak? Mengingatkan teman-teman ini di KPK kan punya keahlian khusus. Selama ini kalau cuma pencegahan doang, ya sayang lah Pak bahasa kan gitu Pak. Kenapa keahliannya tidak dipakai di kepolisian gitu Pak? Ya, kepolisian itu dalam rangka penindakan kan penyidik ya. Nah, penyidiknya itu penyidik adalah anggota Polri. Kalau Satgasus ini, Satgasus Pencegahan, ini kawan-kawannya adalah PNS, ASN. Nah, ASN ini di Polri tidak dikenal adanya PPNS. PPNS hanya ada di luar Polri, di kementerian lembaga. Dan koordinatornya ada di Polri, di pengawasan Korwas PPNS. Koordinator dan pengawasan PPNS. Jadi nggak bisa. Tapi di pencegahan ini pun sebenarnya lumayan, ini kerjaan yang besar sebenarnya. Dan saya di kesempatan akhir tahun menyampaikan di forum bersama dengan Pak Kapolri, ya saya sampaikan bahwa adanya Polri mengambil peran untuk melakukan upaya pencegahan korupsi, ini suatu hal langkah yang maju, hal yang bagus. Dan semoga ke depan Polri bisa mengambil lebih baik lagi. Dan tentunya kita berharap Polri juga melakukan upaya pencegahan korupsi di internal Polri. Kalau itu dilakukan, maka akan banyak hal kemajuan yang akan didapat oleh Polri, dan itu akan menguntungkan bagi Polri, bagi kepentingan masyarakat dan negara. Mengingat ini kan Satgasus kan hanya satuan tugas khusus kan Pak ya. Boleh dibilang itu kan sprint khusus untuk di Satgasus pencegahan. Kalau misalnya Satgasus ini dibubarkan bisa saja kan Pak? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Memang ini tentunya bukan permanen ya.
dan sifatnya sementara. Betul. Karena apa? Karena di Polri tidak punya satuan kerja yang bertugas terkait dengan pencegahan korupsi, fokus ya. Ada di Bareskrim, Direktorat Tipikor ya, Tipikor Bareskrim. Betul. Tapi tugasnya penindakan kan, namanya Bareskrim. Penindakan kan. Kalau di pencegahan yang ada selama ini pencegahan kejahatan itu hanya ada pada istilahnya apa ya, blue collar crime lah, istilahnya kejahatan jalanan, street crime. Tapi kalau white collar crime itu di Polri belum ada, yang terkait dengan pencegahan ya, yang fokus ke pencegahan belum ada. Nah ini yang kemudian karena korupsi itu kan masalah serius ya, dan tentu kalau dibiarkan terlanjur terjadi dampaknya akan besar. Maka yang saya dengar Polri juga sedang mempersiapkan untuk membuat lembaga atau badan namanya Kortas, Kortas Tipikor, kesatuan khusus Kops pemberantasan tidak pidana korupsi. Nah, kalau itu nanti jadi, tapi saya belum tahu kapan, sedang dirancang ya untuk itu ya. Kalau itu jadi maka ada satu badan khusus yang menghandle terkait dengan Tipikor tidak pidana korupsi. Di situ ada unit terkait dengan pencegahannya, mungkin ada pendidikannya, dan juga ada penindakannya. Dan itu harus dalam satu kesatuan. Tapi ya semoga aja itu bisa terwujud ya. Tapi sekarang ini yang ada dengan Satgasus pencegahan sudah cukup banyak hal yang dilakukan, tapi kembali lagi karena jumlah orangnya juga terbatas. Betul. Dan ini tentunya kalau pencegahan itu tidak serta-merta kitanya sendiri. Kita mau mencegah, memperbaiki sistem. Tapi kalau yang diperbaiki tidak mau bilang apa? Kan gitu. Tentunya butuh kerjasama, kolaborasi, dan pada dasarnya upaya ini adalah kepentingan negara, kepentingan kita semua. Ya. Karena kalau yang di luar sana kan, wah, Pak Novel masuk ke balik lagi ke kepolisian kok nggak ada taringnya ya. Karena kan banyak netizen yang nggak paham itu, Pak. Ya, taringnya sudah diasah, nggak tajam lagi. Betul. Tapi kembali lagi kita semua juga melihatnya begini ya. Kalau penindakan ya memang harus tegas, harus tuntas menangani perkara begitu ya. Tapi kalau pencegahan dia prosesnya juga mestinya akan lebih soft ya. Dan tentunya upaya-upaya yang dilakukan adalah membentuk sistem, memperbaiki tata kelola yang bermasalah, membuat pola-pola pengawasan yang efektif dan lain-lain. Dan itu harus dimulai dengan deteksi sebetulnya. Betul. Deteksinya permasalahan yang terjadi apa, potensi korupsi yang sudah terjadi apa, dan banyak sektor di kementerian lembaga yang nilainya sangat besar sebenarnya, dan itu menjadi tantangan buat kita. Tapi kami juga tentunya dalam bekerja berkolaborasi dengan kementerian lembaga yang dengan itu kemudian mereka mau bersama-sama untuk memperbaiki sehingga upaya pencegahannya bisa berjalan efektif. Pak, ini tadi kan Bapak sampaikan teman-teman ini kan ASN dan tidak punya akses lah, wewenang untuk penindakan. Nah, pertanyaannya nih Pak, bisa nggak nih teman-teman ini dikasih kebijakan Polri atau apa yang di luar saya nggak tahu Pak, sehingga teman-teman ASN ini juga bisa melakukan penindakan. Mengingat teman-teman di KPK selama ini kan mempunyai integritas, track record yang jelas gitu loh, mempunyai jam terbang yang tinggi gitu loh Pak. Ya, memang begini, kalau untuk diberikan kewenangan penindakan ASN di Polri nggak bisa mestinya. Karena kewenangan penindakan itu ada pada penyidik dan itu ada pada anggota Polri. Di Polri anggota Polri. Kalau ASN atau PNS-nya nggak bisa. Tapi kembali lagi saya ingin tegaskan bahwa pencegahan dan penindakan sama pentingnya. Kalau penindakannya berjalan, pencegahannya juga berjalan, maka itu efektif. Tapi kalau kemudian pencegahannya suruh jalan sendiri, terus penindakannya lemah atau nggak berjalan, maka pihak yang diubah ketika dia nolak atau resisten, selesai, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini yang menjadi permasalahan. Makanya saya juga ingin garis bawahi bahwa pencegahan, penindakan itu sama-sama penting dan harus berjalan kedua-duanya. Seperti itu. Pencegahannya bukan itu Pak ya, yang buka jalan, bukan Pak ya? Untuk penindakan masuk. Bisa seperti itu. Contohnya ketika pencegahannya masuk, menemukan ada potensi korupsi, kemudian diberitahukan ke penindakan untuk masuk. Itu bisa jadi. Atau bukan potensi, ada praktek korupsi yang terjadi. Karena seharusnya setiap pegawai negeri yang bekerja mengetahui ada kejahatan terjadi, maka dia wajib melapor. Maka dia bisa melaporkan. Tapi kembali lagi, itu akan bergantung kepada apakah kementerian lembaga yang terkait tadi
itu mau membuka diri untuk kita masuk. Kalau dia nggak mau, ya kita akan terbatas untuk mendapatkan akses dan informasi. Dan itu akan juga menjadi sulit kalau untuk mengungkap kalau ada praktek-praktek korupsi yang terjadi sebelumnya. Tapi fokusnya mestinya pencegahan nggak hanya untuk menemukan fakta itu ya, tapi fokusnya untuk melihat, mendeteksi permasalahan, terus membuat rekomendasi, memperbaiki sistem, memperbaiki tata kelola yang bermasalah, dan melakukan monitoring atas praktek yang dilakukan. Lebih ke seperti itu. Siap. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Jadi netizen udah terjawab nih Pak. Ya. Tugas daripada pencegahan. Jadi bukan soal taring-taringan ya? Iya, bukan taring-taringan Pak. Itu kan. Siap. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Salam integritas, anti korupsi.